Pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Alkitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 1 sampai ayat 13 dengan berikut pembacaan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin di Tuhan menurut lagu kita Mazmur. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allah. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah ya. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urati. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang dekat. Ia tidak menawan kebaikan dari orang yang hidup tidak tercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya dan memelihara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita bersyukur karena hari ini kita diberi waktu oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Dia, di mana dalam persekutuan yang kudus ini kita dipanggil untuk mendengarkan firman-Nya bagi kita, untuk menopang kita dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita yang terus menerangi perjalanan kita supaya kita tidak tersandung dalam kegelapan dunia ini. Karena itu kita telah membaca bersama-sama Bapak Ibu Mazmur 84 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dan tema yang diberikan bagi kita untuk kita merenungkan firman Tuhan ini adalah rindu kepada kediaman Allah. Rindu kepada kediaman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, kata rindu ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini artinya bahwa sangat ingin dan berharap terhadap sesuatu. Kita sangat ingin dan sangat berharap kepada sesuatu, atau memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. Ini makna atau arti dari kata rindu. Ada sebuah kata mutiara atau pepatah berkata begini: merindukan seseorang adalah cara hati untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang mencintai orang yang kita rindukan. Ini sebuah pepatah, dia berkata bahwa
Merindukan seseorang adalah cara hati untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang mencintai orang yang kita rindukan. Mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara kita sedang merindukan seseorang. Mungkin sekarang kita juga sedang merindukan sesuatu. Dan itu menjadi tanda bahwa kita sebenarnya sedang mengasihi siapa yang kita rindukan. Atau kita ingin memiliki sesuatu yang kita rindukan. Tidak ada cinta tanpa rindu. Orang rindu dulu baru mencintai. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu, itu juga yang dialami oleh pemazmur. Dinyanyikan oleh Bani Korah ini. Ungkapan pemazmur di dalam pasal 84 ini adalah sebuah ungkapan ratapan. Pemazmur meratap karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia meratap karena menginginkan sesuatu yang hilang untuk kembali kepadanya. Apa yang hilang? Sampai pemazmur meratap dan mengungkapkan syair kerinduan ini. Dia meratap dan menginginkan bait Allah atau kehadiran Allah di dalam baitnya. Ketika Israel dalam pembuangan, mereka jauh dari gunung Allah. Bait Allah mereka dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Dan mereka memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah dalam baitnya. Yaitu Sion, tempat di mana bait Allah itu berada. Hal yang kedua yang menjadi kerinduan daripada pemazmur atau Daud ini adalah ketika dia berdosa dan hukuman Allah datang kepadanya. Dia harus keluar dari kerajaannya, menjadi pelarian dan tak bisa lagi mengunjungi bait Allah di Yerusalem. Karena itu ratapan demi ratapan dia ungkapkan. Daud tidak meratap untuk kembali mendapatkan kerajaannya, tapi dia meratap dan punya kerinduan untuk bisa kembali beribadah kepada Allah di tengah-tengah jemaatnya. Itulah kerinduan dari pemazmur. Ada kerinduan yang dalam di dalam jiwa pemazmur untuk berjumpa dengan Allah di dalam baitnya. Seperti yang diungkapkan dalam nyanyian syairnya. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2. Dia katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam syair ini nampak di ayat 2 dan ayat ketiga, pemazmur mengungkapkan kata-kata yang menggambarkan kerinduan yang menyeluruh, baik secara jasmani, jiwa, tapi juga rohnya. Ini merupakan suatu kerinduan yang hebat. Ia sangat rindu, jiwanya hancur dan menjerit, mendesak untuk dikembalikan ke dalam pelataran Allah, di mana dia dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah di dalam baitnya. Hati dan daging bersorak-sorai di dalam ayat-ayat ini. Ini menggambarkan suatu kerinduan akan pelataran-pelataran Tuhan. Menggambarkan bahwa kerinduannya akan pelataran-pelataran tidak sekuat dengan kerinduannya kepada Allah yang hidup. Memang dia merindukan bait Allah, tapi yang sesungguhnya dia merindukan Allah di dalam baitnya. Dan di dalam ayat 4 yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah bukan hanya manusia saja yang senang akan rumah Allah, tetapi di sini jelas dikatakan burung-burung pun suka rumah Allah, yaitu burung pipit dan burung layang-layang. Bahkan mereka mendapat tempat di mezbah untuk menaruh anak-anaknya,
seolah-olah mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang istimewa, yaitu anak-anaknya. Pemazmur merasa rindu sekali, dia katakan sampai burung-burung saja masa dorang bisa dapat tempat. Berarti dia sendiri sebagai milik Tuhan, dia juga harus memiliki kerinduan untuk menyembah Allah di dalam baitnya. Di gereja biasa kita lihat burung-burung banyak, tapi biasa kita sebut itu burung gereja. Ya. Tapi dalam nyanyian syair pemazmur ini, secara eksplisit dia katakan bahwa burung pipit dan burung layang-layang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tergambar di dalam ayat 2 dan ayat 4 bahwa bukan hanya manusia yang bahagia di rumah Allah atau di dalam kediaman Allah atau di dalam bait Allah, tetapi burung-burung pun suka akan kediaman Allah. Ayub di dalam pergumulannya mengungkapkan kerinduan yang dalam, bahwa walaupun ia susah, ia yakin pasti melihat Allah memihak kepadanya, dan itu menjadi ratapan kerinduan yang dalam di dalam hati sanubarinnya. Bisa kita lihat di dalam Ayub pasal 19 ayat 27. Meskipun dalam keadaan susah, bergumul, tapi dia punya kerinduan yang dalam kepada Allah. Bahkan Nabi Yoel bersaksi, dia mencatat di dalam Yoel pasal 1 ayat 20 bahwa binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepada Allah. Hanya rindu kepada Allah. Tadi pagi saya dari rumah ada jangkrik bunyi. Saya bilang, heran. Jangkrik ini bunyi jam 6 sore atau biasa sore-sore baru jangkrik bunyi. Tapi ini kenapa pagi? Saya bangun persiapan, jangkrik bunyi. Saya bilang, oh dia juga mau memuji Allah. Dia juga punya kerinduan untuk memuliakan Allah. Kita bilang, ini binatang ini pagi baru dia bunyi, tapi tidak. Alkitab mencatat binatang-binatang pun punya kerinduan untuk memuliakan Allah. Jangan salah sangka bilang jangkrik bunyi pagi itu ada soanggi, tidak. Itu di pikiran yang sia-sia. Jangkrik, semua binatang mereka menjerit karena mereka juga punya kerinduan untuk memuliakan Allah. Jadi kalau ada burung-burung datang ke percetakan untuk ke sini, jangan tembak, tidak boleh. Apalagi burung cendrawasih tidak boleh tangkap. Karena mereka juga sama dengan kita, punya kerinduan untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, ayat 6 sampai ayat 8 menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan siara atau perjalanan melintasi lembah Baka. Orang-orang yang melakukan pesiara ini berbahagia karena mereka ingin berjumpa, karena mereka punya kerinduan kepada Allah. Karena berada di tempat di mana Allah berada dalam baitnya adalah waktu atau kesempatan yang paling berharga, karena mereka mengalami berkat-berkat Allah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, sebab orang-orang yang merindukan Allah dalam perjalanan itu akan mendapat kekuatan yang baru dan pertolongan Tuhan menyertai mereka. Itu yang membuat kerinduan mereka semakin kuat kepada Allah. Walaupun pesiara itu penuh dengan tantangan, tetapi mereka punya kerinduan. Karena itu Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Kalau kita kaitkan dengan kitab Ulangan pasal 2 ayat 7, di mana dalam perjalanan Israel, di sana Musa mencatat bahwa Tuhan memberkati Israel dalam pesiara mereka di padang gurun selama 40 tahun dengan tidak kekurangan satu apapun. Bagaimana mereka 40 tahun bisa kuat? Karena mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Ketika Tuhan bilang sama Musa, bawa keluar mereka supaya mereka bisa menyembah kepada Aku. Karena itu Tuhan sendiri menjadi kekuatan bagi mereka. Di ayat 9 dan ayat 10, dalam syair ini pemazmur berdoa dan memohon agar Allah memasang telinganya serta mendengar doa seruan mereka, yaitu orang-orang yang diurapi Tuhan, yaitu orang-orang yang dilihat oleh Allah sampai jauh ke dalam jiwa mereka, sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Tuhan.
Pemazmur berdoa demikian, karena Tuhan semesta alam adalah perisai yang melindungi umatnya dengan istimewa. Di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1, ketika Tuhan datang berkunjung kepada Abram, Tuhan berkata kepada Abram, Abram, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu besar. Tuhan telah menetapkan dirinya menjadi perisai yang sesungguhnya bagi umatnya. Ayat 11 menjelaskan bahwa bagi pemazmur, dia lebih suka berada di rumah Tuhan, walaupun ia menjadi hamba yang hina, daripada dia menetap atau tinggal bersama-sama dengan orang-orang fasik yang tidak memiliki kerinduan kepada Allah. Karena itu dia dalam nyanyian ini dia berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan itu paling berarti bagi jiwanya daripada waktu-waktu terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena itu 1 jam dengan Tuhan, 2 jam dengan Tuhan, 3 jam dengan Tuhan, itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Tapi kadang kita ini ibadah 1 jam lewat, orang sudah bosan. Apalagi sampai ibadah 2 jam Tapi Alkitab mencatat 1 hari. 1 hari berapa jam? Bapak Ibu, 24 jam. Pemazmur 1 kali 24 jam dia punya kerinduan kepada Tuhan. Kalau kita 1 jam dengan Tuhan kita sudah bosan Karena itu kita belajar bagaimana pemazmur punya kerinduan kepada Tuhan. Di ayat 12 dan ayat 13, pemazmur menjelaskan bahwa Allah adalah penerang dan pelindung bagi mereka yang melindunginya, yang merindukannya. Kasih dan kebaikan Allah menjadi bagian dari orang-orang yang hidup tidak bercela, yang merindukan Allah, yang merindukan tempat berdiam Allah, tetapi juga yang memiliki pengharapan kepada Allah. Sebab itu pemazmur berkata bahwa orang-orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan selalu merindukan Allah. Di dalam kesaksiannya ini, mereka yang berbahagia adalah mereka yang percaya dan merindukan Allah. Yesus berkata, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang percaya dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dari bagian firman Tuhan ini kita juga belajar supaya bagaimana kita juga memiliki kerinduan yang dalam tetapi benar kepada Tuhan di dalam bait-Nya. Karakter orang-orang yang merindukan Allah adalah pertama, bahwa mereka suka merindukan tempat kediaman Allah. Gereja ini adalah tempat di mana kita beribadah kepada Allah dan Allah hadir di dalamnya. Karena itu sangat ironis kalau ada orang-orang Kristen bosan, bilang jenuh untuk datang ke gereja. Gereja tempat di mana kita dapat bersekutu dan mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam rohnya. Tapi juga karakter-karakter orang-orang yang merindukan Allah. Pikiran mereka terus tertuju kepada Allah. 1 hari tidak sembahyang saja rasa rugi. 1 hari kalau tidak bersekutu rasa ada sesuatu yang kurang. Itulah orang-orang yang memiliki karakter punya kerinduan kepada Allah. Pikiran mereka selalu tertuju kepada Tuhan. Entah dalam kesibukannya, entah di dalam apa yang dia lakukan, pikirannya tetap dijaga supaya tetap tertuju kepada Tuhan. Itulah karakter-karakter orang-orang yang punya kerinduan kepada Allah. Kita ingat waktu masa corona, ketika pemerintah atau negara ini untuk sementara waktu menghentikan ibadah-ibadah. Itu rasanya bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat Tuhan? Kita mau sembahyang saja rasa rindu toh? Ya.
Sembahyang di rumah tapi aduh kapan dong buka supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Itulah kerinduan orang-orang yang terus merindukan Allah. Kita bersyukur apa yang dunia pikir, apa yang kita pikir tidak seperti yang Allah lakukan bagi kita. Karena itu kita hari ini dapat beribadah kepadanya di dalam baitnya. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat membangun kerinduan kepada Tuhan di dalam baitnya? Bagaimana supaya kita bisa mengembangkan atau membangun kerinduan, rasa rindu yang dalam kepada Tuhan di dalam gerejanya, di dalam baitnya yang kudus ini? Pertama, bahwa kita ingat di dalam catatan Rasul Paulus 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Paulus diilhami oleh Tuhan dan dia berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Karena itu kita tidak bisa punya kerinduan kepada Allah bila rohnya tidak tinggal di dalam kita. Kalau roh Allah tinggal di dalam kita, maka kita punya kerinduan kepada Tuhan. Roh Kudus tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri seseorang karena kita adalah daging. Tapi dia akan tinggal dan menyertai orang-orang juga yang tinggal dan mengikuti tuntunan rohnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus menjaga dan menyiapkan hati kita supaya rohnya tinggal di dalam kita, supaya kita punya kerinduan yang terus menerus kepada Allah. Bagaimana kita bisa punya kerinduan kepada Tuhan tanpa dia tinggal di hati kita? Dia harus ada di hati kita baru kita punya kerinduan. Sama seperti dulu suami istri kita. Kita tidak bisa menikahi orang yang tidak kita cintai dan kita rindukan. Sekarang menjadi suami dan istri kita. Dia selalu ada di hati kita. Baru kita bisa merindukan dia. Kak Bapak Ibu, bagaimana? Suami istri hari ini ya, dulu ada rasa rindu kah tidak? Ada toh? Rindu itu yang bikin anak-anak banyak. Ya. Cinta itu yang bikin kita bisa diberkati. Kita tidak bisa punya kerinduan kepada Tuhan kalau Tuhan tidak ada tempat di hati kita. Bagaimana kita mau sembahyang, kita mau rajin, kalau rohnya kita tidak mau mendengar tuntunan rohnya, masih keras hati, keras kepala. Mau ibadah kadang ada tunggu dulu, ada uang dulu baru nanti ibadah. Kalau tidak ada uang, tidak buka rumah untuk ibadah karena nanti tidak ada makanan. Harus ada kerinduan di dalam hati kita, tapi dia harus tinggal di dalam hati kita karena tubuh kita adalah baitnya. Dia harus bertahta di hati kita. Dia harus menguasai jiwa dan roh kita. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Kalau di pasal 3 ayat 16 dia katakan tubuh adalah bait Allah. Tetapi di pasal 6 ayat 19 dia katakan tubuh adalah bait Roh Kudus. Itu berarti rohnya harus tinggal di dalam hidup kita. Baru kita bisa punya kerinduan. Hal kedua Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita bisa membangun kerinduan kepada Tuhan di dalam baitnya? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Seperti ungkapan pemazmur ini. Hukum Tuhan tadi kita dengar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang paling utama bagi kita. Karena itu kita tidak bisa punya kerinduan tanpa kita mengasihi Tuhan. Harus kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Baru kita bisa punya kerinduan juga kepada Tuhan. Kalau tidak, kita tidak punya kerinduan apa-apa kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, di dalam catatan atau syair-syair pemazmur ini, kita belajar apa yang kita bisa dapat ketika kita memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan di dalam baitnya. Apa yang kita peroleh dalam catatan-catatan pemazmur ini? Kalau kita lihat di ayat 6, kita belajar bahwa ketika kita punya kerinduan kepada Tuhan,
kita mendapat kekuatan yang baru. Kita ini punya banyak pergumulan, banyak persoalan. Tapi ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan mampu memberikan kekuatan yang baru bagi kita untuk sanggup menjalani hari-hari hidup kita. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29, di sana Yesaya bersaksi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itulah Tuhan. Kalau kita punya kerinduan kepada Dia, Dia sanggup memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani dan melewati segala persoalan dalam hidup kita. Hal yang kedua, kalau kita baca di ayat 7, ketika kita merindukan Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya menyertai kita. Dia sanggup untuk melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Kemurahan dan kelimpahan menjadi bagian dalam pesiarah kita di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang Dia katakan di ayat 7 itu. Dan yang ketiga, kalau kita baca di ayat 10, apa yang kita dapat ketika kita punya kerinduan kepada Allah? Dia akan mengurapi kita dengan kuasa dan roh-Nya, supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya. Kita tidak bisa melakukan kehendak-Nya tanpa kuasa dan roh-Nya. Dan itu kita dapat terima ketika kita sungguh-sungguh mengasihi dan merindukan Dia sebagai Tuhan yang berkuasa bagi kita. Di ayatnya yang ke-11 kita belajar bahwa kita dapat merindukan Tuhan dan Dia akan memberikan kita waktu untuk Dia. Kita akan selalu punya waktu untuk Tuhan kalau kita punya kerinduan kepada Dia. Waktu ini untuk apa? Sekarang ini hampir banyak waktu kita habiskan untuk kepentingan kita. Ya. Dari Senin sampai Minggu bisa jadi seluruh waktu. Mungkin hanya berapa jam saja untuk Tuhan, tapi seluruhnya paling untuk kesibukan kita. Kalau kita punya kerinduan, Tuhan akan memberikan waktu juga bagi kita. Ada waktu untuk baca Alkitab, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk merenungkan firman-Nya. Kita tidak tahu apakah sekarang keluarga-keluarga Kristen punya waktu. Bapak, mama ada waktu untuk berdoa dengan anak-anak atau tidak? Ada waktu untuk sembahyang dengan orang atau tidak? Anak-anak ada punya waktu untuk baca Alkitab atau tidak? Orang tua ada waktu untuk baca Alkitab atau tidak? Ini harus kita renungkan. Karena kalau kita sungguh-sungguh merindukan Dia, pasti Dia akan berikan kita waktu. Tapi kadang kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik untuk datang kepada Tuhan. Dan di ayat 12 kita belajar di sini bahwa apa yang kita dapati ketika kita merindukan Tuhan di dalam baiknya, kasih dan kebaikannya akan senantiasa mengikuti seumur kita, seumur hidup kita. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 23. Ya. Kalau kita merindukan Tuhan, maka kasih-Nya, kebaikannya akan menyertai kita. Dan yang terakhir di dalam pasal 13, apa yang kita dapati ketika kita merindukan Tuhan? Kita akan menjadi orang-orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Bahagia bukan karena punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, tidak. Bahagia karena ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita, damai sejahtera menjadi bagian kita yang menguatkan kita. Dan kalau damai sejahtera tinggal menyertai kita, maka berkat-berkat-Nya pun menyertai kita. Kita akan tetap tenang dan kuat, menjadi orang-orang yang paling berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, supaya kita tidak sekedar datang beribadah kepada Tuhan, tapi kita membangun rasa rindu yang sungguh, yang dalam kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa ketika kita merindukan Dia, berkat-berkat-Nya pun tersedia bagi kita. Jangan kita hanya merindukan semua hal yang dunia berikan, tetapi rindukanlah Tuhan di dalam baik-Nya. Selama masih ada waktu untuk kita beribadah, kita sembahyang, mari datang sembahyang kepada Tuhan. Itulah wujud rasa kita merindukan Tuhan.
Selama masih ada waktu, mari kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Pribadi-pribadi kita bangun mesbah-mesbah di dalam rumah kita, supaya hubungan kita tetap terjaga dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu perjalanan siarah kita sampai kapan di dalam dunia ini. Tapi semua tanda-tanda akhir zaman bahwa Tuhan datang itu semakin dekat. Karena itu pesan-pesan firman-Nya ini tidak hanya kita dengar, tapi mari kita lakukan. Kita pulang dan lakukan apa yang kita dengar di hari ini, untuk menyertai perjalanan kita di minggu yang baru ini, supaya kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan